Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Masih bab tentang doa-doa yang diperintahkan untuk dibaca ketika mengunjungi orang sakit. Salah satu di antara doa yang hendaknya kita baca ketika mengunjungi orang sakit adalah hadis yang dibaca oleh teman kita tadi, yaitu doa yang ada dalam hadis tersebut, yaitu Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Jadi kita baca Bismillahi arqika min Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Ya, kita ulangi lagi ya. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Bismillahi arqika. Ya, artinya Bismillahi arqika, bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Arqika, aku meruqyahmu. Ya, Bismillahi arqika. Min kulli syai'in yu'dzika, min kulli dari segala syai'in sesuatu, yu'dzika yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, min syarri kulli nafsin, dari kejelekan, dari kejahatan, min syarri dari kejahatan atau kejelekan, kulli nafsin setiap jiwa, dari kejahatan setiap jiwa, setiap orang, setiap siapapun gitu, setiap jiwa, aw 'ainin hasidin atau dari segala kejahatan mata yang hasidin, yang hasud, yang hasad, yang iri dengki. Jadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari kejahatan semua orang, semua jiwa, siapapun dia, khususnya aw 'ainin hasidin, mata yang iri dengki. Jadi mata itu al-ainu haqqun, dampak dari mata yang dengki itu memang dampak itu ada, betul-betul ada. Jadi badan menjadi panas atau badan menjadi lemas, itu karena pandangan orang yang hasud, yang dia itu dibantu oleh setan. Maka dengan pandangannya itu bisa menyebabkan orang itu sakit. Maka diruqyah dengan Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika. Allah yang akan menyembuhkanmu. Allahu yashfika. Bismillahi arqika, dengan nama Allah
aku meruqyahmu. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya. Ya. Sekali lagi ya, kita baca hadisnya. Saya baca kemudian ditirukan. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am qala bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika rawahu Muslim. Artinya wa an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna Jibril, bahwasanya malaikat Jibril, atan Nabiyya, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammad ishtakaita, wahai Muhammad, kata Jibril, apakah engkau mengadukan sesuatu? Ya, ada sesuatu yang perkara yang saya bisa bantu, kamu ada masalah atau ada sesuatu yang mengganggu? Qala na'am, ya. Ya, jadi Nabi itu pernah merasa ada sesuatu yang ganggu, karena Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi yang namanya Labid Al-A'sam. Jadi seorang Yahudi namanya Labid itu menyihir Nabi SAW. Makanya salah seorang Yahudi menyihir Nabi SAW. Kemudian dampak dari sihir itu, Nabi seakan telah mendatangi istrinya tapi belum itu. Jadi ada gangguan di dalam diri Nabi SAW. Ya, maka akhirnya datanglah malaikat Jibril. Nabi mengadu kepada Allah tentunya, kemudian Allah mengirim malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril kemudian meruqyah Nabi. Inilah dasar bolehnya meruqyah, ya. Bolehnya meruqyah, maka kita meruqyah dengan bacaan yang dibaca oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim, min kulli syai'in yu'dhika wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yashfika bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang-kadang itu penyakit itu ada penyakit yang medis, ada penyakit yang non medis. Atau kadang-kadang penyakit itu barengan, ya medis, ya ditunggangi dengan non medis. Kata salah seorang dokter di rumah sakit itu yang saya kenal, beliau mengatakan banyak yang di dalam rumah sakit itu ternyata dia tidak murni penyakit medis, penyakit-penyakit yang harus ditangani dengan obat-obat secara medis. Ya memang harus ditangani itu, tapi harus dibarengi dengan doa-doa. Orang yang sakit harus dia banyak berdoa, banyak berzikir, banyak istighfar. Kemudian diobati juga hendaknya dengan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, sehingga sembuhnya menjadi total. Dia sembuh secara medis dan sembuh secara non medis. Jadi gitu. Maka seorang dokter itu ya baca bismillah dahulu, kemudian ya baca ini bismillahirrahmanirrahim, atau yang mengunjungi seperti itu, atau yang menemani di sampingnya itu membaca ini. Jadi baik kita itu sakit, ya kita semoga selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Kita atau siapa saja saudara lagi sakit, kita mengunjungi, nah kita bisa membaca doa ini. Jadi kalau kita kumpulkan dari hadis-hadis kemarin, kita bisa dapat sekitar 5 doa yang kita bisa baca ketika mengunjungi orang sakit. 1,
apa kemarin? Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifaan illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Itu hampir sama redaksinya. Kemudian yang ketiga yang pendek, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan, Allahumma shfi fulan. Ini tiga ini hampir sama redaksinya, ada yang panjang, ada yang pendeknya itu saja. Kemudian yang keempat, ini yang beda redaksinya, as'alullahal azim, terusnya rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, dibaca berapa? 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Sudah yang keempat ya. Itu 7 kali. Siapa ada orang sakit kemudian dikunjungi dan orang yang mengunjungi selalu baca itu, maka insya Allah hilang penyakitnya selama dia belum kedatangan waktu ajalnya. Kemudian yang kelima, doa yang kelima adalah letakkan tangan kananmu itu kepada tempat yang sakit. Ini dilakukan orang yang sakit sendiri atau orang yang mengunjungi, bisa. Kemudian baca bismillah bismillah bismillah, a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajid wa uhadir 7 kali. Bismillah 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 3 kali. Kemudian bismillah 3 kali ya, bismillah 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 gitu. Kemudian a'udzu biizzatillah wa qudrati min syarri ma ajid wa uhadir itu 7 kali. Sudah 5 doa. Kemudian yang keenam, ini enggak doa tapi memberikan harapan, memberikan hiburan, yaitu atau bisa termasuk doa juga ya, la ba'sa tahurun insyaallah, la ba'sa enggak apa-apa insyaallah penyakitnya segera hilang, insyaallah segera sembuh, tahurun insyaallah bersih, insyaallah suci, insyaallah antum suci gitu, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke berapa ini sudah? Ketujuh ya. Berarti yang 7 ini berarti doa yang ketujuh ini dengan membaca bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allah yashfika bismillahi arqika. Dengan bacaan-bacaan seperti ini diharapkan penyakit hilang. Tentunya kita tetap berkewajiban untuk melakukan pengobatan secara medis. Ini kita lakukan dan juga pengobatan secara medis. Nah, usaha kita maka menjadi sempurna. Kita memang diperintahkan untuk menyempurnakan usaha. Dan kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan kalau sudah tawakal dengan sebenar-benar tawakal, Allah pasti akan mencukupinya. Allah akan mengabulkan semuanya. Saya kira itu. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menjaga kita dan memberikan kesehatan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.